Halo Re, sekopecel iwak peyek. Selamat datang di podcast Omahare. Oke, jadi kita pada hari ini akan podcast yang kedua, yang dimana yang pertama, podcast pertama kemarin kita sudah membahas mengenai kesibukan organisasi nih Kak Sadna. Oke, sebelum kita masuk ke dalam podcast kita, alangkah baiknya saya dan partner saya sebagai host ini perkenalan dulu lah, karena ada pepatah yang mengatakan nih bahwasanya kalau tak kenal maka tak sayang, anjay. Oke, perkenalkan, nama saya Yuga dan ada partner saya. Ya halo, kenalin nama aku Satna. Oke, jadi kita berdua yang akan jadi host pada podcast kedua hari ini. Oke, lalu nih ada salah satu gestar kita yang rela datang jauh-jauh dari Kediri tadi siang, yang menjadi gestar kita nih Kak Sadna pada podcast kedua ini. Siapa lagi nih kalau bukan Mas Yus? Perkenalan dulu Mas Yus. Halo teman-teman, halo Rek. Sebelumnya perkenalkan, namaku Tarsius, biasa dipanggil Sius atau Jai. Oke Ci. Oh biasanya panggilannya Jai. Gimana kalau aku dan Sadna panggilnya Jai aja gimana nih? Boleh. Biar lebih dekat, biar lebih akrab gitu. Oke Jai. Gak apa-apa, silakan monggo. Oke, sebelumnya aku mengucapkan Happy Chinese New Year bagi teman-teman yang merayakan. Yeay. Dan jangan lupa kalau dapat angpau dibagi-bagi ya. Iya nih Kak, aku juga nggak dapat. Kak juga dapat. Kebetulan puji Tuhan nggak dapat sih. Oh nggak dapat. Iya. Mas Jai. Aduh, ya pastinya gak dapet sih. Nggak dapat juga. Oke, jadi di podcast kedua ini kita akan membahas nih tentang full acara. Nah, bagaimana apa sih full acara ini? Jadi kita di PPMKS ini kan biasanya kebanyakan kita ini buat acara, bener gitu ya. Jadi kita sibuk banget nih. Apa aja sih Kak acara-acara yang ada di PPMKS ini? Banyak ya Kak, tentunya seperti kayak visitasi, lalu kayak baru-baru kan kita ngerayain Natal bersama. Nah itu kan kita diundang sama dari KMK lain untuk Natal bersama. Lalu nanti juga ada program-program kerja ke depannya yang akan di-spill oleh Mas Jai. Oke. Nah kalau boleh tahu nih, Mas Jai ini siapa sih? Kok bisa jadi gestarnya kita? Boleh dong Mas Jai di-spill dikit. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengundang saya. Di sini saya terutama di BPMKS saya menjabat sebagai Ketua BPMKS periode 2023-2024. Gitu sih Mas Yoga. Wih, sebagai ketua keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Wih, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, sebelum masuk ke acara intinya kita nih Kak, ini kan sudah disediakan roti dan juga minuman. Kalau mau diminum sambil makan roti juga nggak apa-apa. Biar kita relax aja di sini. Iya, Terima kasih. jangan terlalu tegang. Benar. Oke, kita di sini sharing-sharing aja sih. Sebagai ketua ini apa sih kesulitannya, mungkin bisa dong di-sharingkan ke teman-teman semuanya kesulitannya sebagai ketua ini apa aja kayak gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri kesulitannya itu yang pastinya sebagai ketua itu adalah sebuah mandat. Oke, Mandat dari para romo atau para teman-teman yang mempercayai saya untuk memimpin atau untuk mengarahkan mau dibawa kemana sih organisasi ini. Jadi kesulitannya itu ya yang pertama pastinya dari saya sendiri, kesulitannya itu untuk mencari kepemimpinan itu sangat susah bagi saya. Sangat susah. Tapi ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih Mas Yus, sebelum Mas Yus ikut organisasi di PPMKS, apakah sebelumnya itu pernah ikut organisasi juga di kampus? Oh, kalau di kampus pernah ikut. Yang pertama itu ikut Jarvis, jaringan aktivis kampus industri itu ikut, lalu ikut pantlep ada lepas ya marketing gitu. Oh iya, keren. Oke. Selain itu Mas Yus, kan tadi kan menjadi ketua PPMKS. Nah bisa diceritakan tuh awalnya Mas Yus ikut PPM gimana sehingga bisa menjadi ketua sekarang. Mungkin teman-teman kan gak ada yang tahu gitu kan.
lika-likunya waktu dulu masuk PPM tuh gimana? Silakan Mas. Awalnya itu coba-coba. Coba berhadiah ya. Awalnya itu yang pertama itu ada arahan dari satu Romo untuk mengikuti PPMKS ini karena dulu waktu semester 5, tepatnya semester 5 itu waktu udah offline ya. Udah offline ke kampus itu sudah nggak ikut aktivitas apapun. Jadi kata Romo itu daripada nanti nganggur di kos atau cuma kampus lalu pulang, mending coba ikut organisasi. Disarankan masuk ke PPMKS ini gitu sih awalnya. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas Yus ini sekarang semester berapa nih? Saat ini semester 7. Oke, semester 7 sekarang. Semester 7. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi dan juga kuliah ya, Mas. Tentunya banyak para teman-teman mahasiswa ini yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara mengatur manajemen waktu tentang organisasi dan juga kuliah biar kita berorganisasi juga kita bisa fokus ke kuliah gitu, Mas. Kalau mengatur manajemen waktu itu yang pertama kita harus tahu prioritas kita itu yang mana. Jadi prioritas itu penting buat kita agar membuat schedule itu. Umpama hari ini ada rapat, janjiannya lebih dahulu ya buat rapat untuk rapat PPMKS, lalu ada kerja kelompok. Jadi kita buat waktu aja. Jadi deadline tanggal ini jam sekian itu ada rapat, janjiannya duluan mana, jadi kita prioritaskan itu dulu. Oke, berarti kita lebih mengutamakan prioritasnya itu ya. Ya, pokoknya pinter-pinter atur bagi waktu aja ya, itu pinter-pinter harus. Iya benar banget. Tapi Yuka kelupaan nih. Ini kan hari apa ini sekarang? Hari Senin ya sekarang. Tanggal berapa? Tanggal berapa nih sekarang? Tuh tanggal berapa ini? Tanggal 11 nggak sih kalau nggak salah? Aduh, tanggal 12 Kak. Oh, tanggal 12. Oh, sorry salah. Nah, kan Kak Yuka nih kita kelupaan kalau di hari Rabu besok. Nah, itu menepati di mana satu hari full kita tuh. Apa ya? Sibuk banget ya kan? Jadi ada apa tuh di tanggal 14 Kak Yuka kira-kira? Oke, mungkin teman-teman yang di rumah tahu nggak sih tanggal 14 besok ini ada apa aja? Tahu nggak? Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak? Kalau nggak tahu tak spill nih. Iya, boleh. Jadi Kak Sandra kalau nggak salah di tanggal 14 Februari besok itu di pagi hari nih, pagi banget. Kita akan mengawali hari kita dengan kita pergi ke TPS nih. Iya, kita akan menggunakan hak suara kita buat memilih pemimpin bangsa. Jadi dalam kita memilih pemimpin bangsa, ikutilah hati nurani kalian semuanya. Oke? Lalu yang kedua nih Kak Satna, sebagai seorang Katolik, pada tanggal 14 Februari besok bertepatan juga di hari Rabu Abu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa nih ikut misa di paroki kalian masing-masing. Yang ketiga banget nih Kak Satna, yang terakhir, sibuk banget gak sih kita di Rabu besok ini? Jadi hari Rabu besok itu bertepatan juga dengan hari Valentine nih. Iya benar. Nah, hari Valentine itu apa sih Kak? Hari Valentine itu hari kasih sayang. Wih, kasih sayang. Jadi kita mengutarakan isi hati kita, baik itu di pasangan, keluarga ataupun teman-teman kita tuh mungkin dengan cara seperti kasih coklat atau mungkin dengan kasih kayak apa ya, sepatah dua kata kayak kata-kata kasih sayang gitu. Kayak, kan ya kan bener kan Kak, kan hari kasih sayang. Iya gitu benar. Tapi omong-ngomong dari Kak Sius dan Kak Yuka sendiri pernah nggak nih ngerayain hari kasih sayang? Kalau ngerayain hari kasih sayang sih sering ya. Sering. Tapi kalau di momen hari Valentine seperti ini, kalau dikasih sama misalnya nih dikasih sama pacar, dikasih coklat atau bunga itu masih belum pernah. Kebetulan masih belum pernah. Kalau Kak Jay gimana nih kalau Kak Jay? Kalau ngomong-ngomong tentang hari kasih sayang, hari kasih sayang itu kalau buat saya itu tidak hanya di tanggal 14 Februari. Hari kasih sayang itu setiap hari kita pasti mengungkapkan rasa sayang kita kepada keluarga, pasangan. Karena menurut saya hari kasih sayang itu gak hanya di 14 Februari itu, tiap hari pun kita merayakan hari kasih sayang gitu sih. Oke, jadi kita harus menyayangi semuanya. Oke, benar begitu. Oke, balik berbicara tentang organisasi dan acara. Nah, menurut Mas Yus nih, apakah
ketika menjabat sebagai seorang ketua dari PPMKS mempunyai tips dan trik khusus nih dalam mengelola stres. Mungkin nih ya, penyebab faktor stresnya seorang ketua itu banyak memikirkan anggotanya, mungkin ada anggota-anggota yang kurang aktif atau ada anggota-anggota yang sering hilang, sering nggak datang rapat. Itu seperti apa, Mas? Untuk mengelola stres ya ini ya pembicaraannya sangat berat ya ini ya. Seberapa beratnya ini? Berapa kilo ini? Kalau kita bicara tentang stres itu setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya buat mengatasi stres. Kalau saya sendiri dalam memimpin organisasi ini kan pasti stres, kayak bagaimana sih mengarahkan anak-anaknya, mau PPM ini mau dibawa kemana. Untuk mengatasi itu ya kita sering-sering kumpul sama teman, sering kumpul itu enggak melulu tentang bahas proker, rapat-rapat itu enggak melulu. Jadi kita kumpul, guyon-guyon, ngopi, sharing-sharing tentang hal-hal lucu. Nah, itu yang membuat saya sedikit mengurangi stres. Gitu. Nah, menurut Mas Yus nih, teman-teman PPMKS ini sering nggak sih kalau ngumpul di sekretariatnya? Karena setahu saya PPMKS ini dikasih sekretariat khusus nih di Youth Center sama Keuskupan Surabaya. Sering nggak Mas teman-teman pengurus PPMKS ini ngumpul-ngumpul di sekretariatnya ini? Oh, kalau kumpul itu hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari ya? Tapi enggak semua kumpul. Okay. Kalau kita mau kumpul ya langsung aja datang gitu kan. Tapi pasti ada orangnya kok. Berarti pasti ada orang ya di sini. Jam berapapun ya? Jam berapapun. 24 jam di sini pasti ada orang. Waduh, 24 jam ya tidak. Oh tidak. Jam kerja aja jam 8 mungkin sampai jam 10. Habis itu kita kembali ke rumah masing-masing. Oke. Terus selanjutnya nih untuk Mas Yus. Gimana sih Mas Yus itu mempertahankan keseimbangan antara hidup pribadi dan ke karir profesionalnya sebagai ketua di dalam kesibukannya. Jadi kan mungkin Mas Yus itu kayak pasti kan lagi sibuk-sibuknya sama skripsi kan. Nah, itu gimana Mas Yus mengatur itu kayak gitu? Kalau mengatur tentang keseimbangan pribadi sama organisasi itu ya kita harus sadar bahwa mana yang lebih penting pasti. Benar. Kalau waktu kita skripsi dan tentang pribadi kita, bahwa itu penting buat kita. Kan pastinya kita dalam berorganisasi itu tidak sendirian. Tidak sendirian. Benar. Jadi waktu kita memikirkan skripsi, kita bisa mendelegasikan tugas kita kepada BPH atau teman-teman pengurus lainnya. Jadi keseimbangan antara pribadi dan organisasi itu tetap jalan bareng-bareng gitu. Jadi ya tergantung kita mindset gimana gitu aja. Oke, jadi gini Mas, mau tanya lagi, boleh gak sih? Boleh, silakan, saya terbuka. Oke, terbuka banget ya. Jauh-jauh dari Kediri, datang ke Surabaya hanya untuk menyempatkan podcast. Kalau kita nggak ngulik-ngulik Mas Yus, rugi dong. Rugi dong. Sambil diminum Mas, nggak apa-apa. Nyantai-nyantai sambil dimakan rotinya juga, nggak apa-apa kok. Nyantai-nyantai. Nyantai aja. Oke, udah, relax. Monggo. Oke, siap. Ya. Jadi setiap kita ada pada sebuah organisasi, seringkali kita dibuat sulit nih Mas dalam pengambilan keputusan. Contohnya seringkali ada divisi-divisi yang kecil-kecil, karena di dalam setiap organisasi kan pasti disudutkan lagi ke dalam divisi-divisi yang kecil-kecil. Contohnya aja di PPM ada PSDM, kerohanian, humas dan sebagainya juga nih. Nah, menurut Mas Yus nih, ketika memimpin anggota PPMKS sebanyak itu, pastinya kalau dalam pengambilan keputusan ini pasti banyak nih saran ataupun ide dari berbagai macam kepala nih Mas. Nah, bagaimana Mas Yus dalam menyikapi untuk pengambilan keputusan, dan juga bagaimana nih caranya ketika mengambil keputusan itu tidak memberatkan seseorang gitu Mas? Karena seringkali juga kan ada seorang ketua itu yang benar-benar mengambil keputusan tapi lupa memikirkan resikonya untuk orang lain. Gimana nih Mas tips dan triknya nih biar teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sedang berorganisasi di dalam perkuliahannya juga bisa tahu, karena kita di sini juga sharing-sharing aja, kita sharing-sharing pengalaman perihal organisasi gitu Mas. Oke.
Kalau dari saya sendiri, yang pastinya dari awal itu kita harus melihat bakat dan minat dari anggota-anggota kita sebelum kita memasukkan ke divisi masing-masing. Jadi kita harus tahu, oh anak ini minatnya di sosbud, contohnya sosbud. Sosbud itu berfokusnya pada apa? Sosial dan budaya. Jadi anak itu kalau sudah sesuai dengan passionnya dimasukkan ke sosbudnya gitu, pasti dia akan menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan hatinya. Itu pastinya. Lalu yang kedua, kalau pengambilan keputusan, pastinya soal ide itu kita pasti terbuka. Kita harus menampung semua ide-ide dari divisi-divisi kita agar tetap berjalan. Kita tampung semuanya. Lalu kita musyawarahkan bagaimana atau mana yang dari semua ide ini yang baik. Kita musyawarahkan bareng-bareng, kita cari solusi. Kalau ada permasalahan kita cari solusi, lalu kita bahas bareng-bareng. Oh, ide ini yang menurut kita bagus, contohnya ide ini salah satu ide A ini bagus. Jadi kita harus, kalau kita sudah menyepakati bahwa ide A ini sudah bagus, mari kita bersama-sama untuk mengerjakan ide ini agar menjadi sebuah program atau proyek atau kegiatan yang bagus gitu sih. Oke. Nah, ada salah satu kata yang menarik nih Mas menurut saya. Gimana? Tadi kalau nggak salah nih ya Mas Yus berbicara tentang passion, benar kan? Betul. Oke, saya mengutip kata itu Mas. Kenapa saya mengutip itu? Karena di PPMKS sendiri teman-teman semuanya yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video kita, podcast kita, di PPMKS ini kita itu datang dari berbagai macam kampus dari Keuskupan Surabaya. Jadi awalnya itu kita tidak kenal siapa aja teman-teman kita. Contoh aja, aku aja dari Untak, Mas Yus dari Widya Mandala, Kak Satna dari Ikado. Kita bertiga aja ini beda kampus. Awalnya juga kita nggak kenal, kita juga nggak tahu passion mereka kita ini juga gimana. Nah menurut Mas Yus nih, ketika berbicara tentang passion, bagaimana untuk melihat passion dari anggota tersebut? Karena kita juga awalnya kan kita juga nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, nggak pernah ngobrol gitu Mas. Oke. Kalau kita bicara tentang passion, pastinya itu mulai dari awal oprek. Oprek itu adalah kita mencari mahasiswa KMK untuk menjadi pengurus KMK. Untuk mengurus KMK, menurut pengurus dari PPMKS. Jadi saat kita mencari anggota atau pengurus dari PPMKS itu ada Jiform itu ada pilihan. Jadi pilihannya itu buat milih passionnya itu di mana? Ada sosbud atau humas, ada kerohanian, ada PSDM, dan ada satu lagi itu apa ayo? Masa ketua lupa nih sama divisinya sendiri? Apa ayo? Tadi humas, sosbud, PSDM, lah kerohanian dan yang pastinya saat ini Kominfo. Oke, Kominfo. Jadi ya, sorry guys. Jadi saat mengisi Jiform itu, jadi ada pemilihan. Jadi setiap pemilihan itu membuat setiap anggota yang mau daftar itu memilih mana sih yang ingin dipilih, dan itu sudah ada keterangannya. Sosbud itu berfokus mana, itu sudah ada. Jadi setelah kita lihat bahwa di situ semuanya sudah milih, itu baru kita bisa lihat bahwa anak ini passionnya di sini, anak ini passionnya di sini. Baru kita akan menentukan bahwa anak ini atau teman-teman ini, salah satu anak ini masuk ke divisi ini, gitu sih. Oke, jadi di setiap Jiformnya yang akan diakses oleh teman-teman KMK udah ada keterangannya ya Kak? Iya pasti. Tapi tenang aja Rek, kita nggak akan nge-share info tentang divisi, keterangan divisi-divisi itu tidak hanya kita share di Google Form aja. Nah, ada kita share di apa lagi nih Kak? Di mana nih? Di Instagram dong. Aduh, maaf Kak, aku juga lupa ya. Tapi omong-ngomong nih Kak tadi tentang divisi-divisi. Nah, teman-teman kan juga nggak tahu kita nih divisi apa kan? Kak sendiri tuh divisi apa kalau dari aku dari staf humas. Dari staf humas. Kalau Kak Sana? Sama kita. Oh kebetulan sama. Ya, ampun dulu. Ya ampun, kenalan dulu dong. Iya.
Oke, kenalan dulu. Sama partner loh ini bisa lupa astaga. Ya, pikir gemas ya. Iya. Oke, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol terus nih Kak. Kita udah berbagi banyak informasi nih ke teman-teman semuanya. Kita di sini santai aja, santai-santai. Kalau mau minum lagi atau makan kuenya juga nggak apa-apa. Sambil makan nih boleh. Sambil makan nggak apa-apa. Sambil kita lihat bunganya yang cantik. Sangat menimbulkan tentang Valentine. Oke. Mendekati tanggal 14 Februari ya. Tapi nggak tahu juga ya, teman-teman Kominfo ini dapat bunga dari mana kayak gitu. Yes. Kok tiba-tiba tadi kita datang udah ada bunganya. Bagus, pas 3. Pas 3, 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah, tapi nih Kak, kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol terus. Kita ini dari panitia itu ada salah satu games nih Kak. Waduh, Ada apa salah satu nih? Challenge. Mungkin bisa dibawa masuk Kak gamesnya Kak. Oke, terima kasih. Sangat menakutkan ya. Tapi tenang aja, ini gak nyakitin kok. Gak seperti dia, anjay. Oh, sering disakitin ya Kak? Ya, Oke. sering sangat. Kita buka dulu ya Kak. Ini dari aku dulu aja ya. Iya, Nih, aduh jangan sampai ini ada uangnya. Aduh, wow. janganlah. Apa ya? Oke. Apa nih? Di sini tulisnya tuh foto bareng host, terus lalu upload ke Instagram, captionnya yang bikin kameramen 1. Oke. Berarti ini foto nih? Iya. Oke, terus? Terus habis itu diupload ke IG. Oke. Nah, ini maksudnya di story. Oke. Kak, Oke. kita harus foto nih Kak. Ini ya teman-teman. Katanya. Nah, iya bener liatin. Ya tinggal ke kamera depan juga dong. Nih, kelihatan nggak? Kak, Kelihatan nggak? kelihatan? Oke. Foto dulu nggak sih sama host? Ini juga mengabadikan momen karena Bener, jauh-jauh bener dari banget. Kediri. Jauh-jauh dari Kak. Kediri loh. Tadi dari Kediri naik apa Kak? Kesini? Oh, ke sini tuh naik pesawat ya dari bandara. Pesawat. Bandara langsung turun. Berarti untuk bandara yang ada di Kediri ini sudah mulai operasional ya? Oh, belum. Kita foto dulu aja ya. Oke. Kak, ayo Oke, boleh. foto dulu. 1, 2. Lah aku nggak diajak. Oke, bareng-bareng nih. Ya Nah, aku nggak diajak aku. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang lanjut ke challenge yang kedua. Apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Mau ini enggak? Mau buka enggak? Janganlah. Yang buka biar haus aja gitu. Iya. Asik nih. Kegombal ke host sebelah kanan. Aduh, ngegombal ya. Beneran loh. Beneran loh. Ngegombal. Beneran loh guys. Ngegombal dong ke host sebelah kanan. Sebelah kanan. Siapa? Kak Yuka. Kamu dong. Oh iya, kanan sih. Kamu dong. Kan sebelah kanan kamu. Apa nih Kak? Apa nih? Ini buat aku salting linting loh Kak. Ya sekiranya buat Sarna ini biar bisa salting brutal gitu. Ngegombal. Wah, ini sangat susah. Tapi jangan baper ya. Iya, Jangan enggak baper. dong. Karena kita di sini cuma bercanda Iya, aja. Gitu. bener. Oke, ini. Apa? Udah kepikiran belum? Sudah. Sudah. Oke. Gimana? Satna tahu nggak apa bedanya Kak Satna sama perahu? Wih, apa tuh? Sepil dong. Apa ya? Kalau perahu itu berlayar di samudra. Wih. Emang kalau Sarna berlayarnya di apa? Berlayar di hatiku. Oke. Satu lagi dong. Terakhir ya. Habis itu kita lanjut lagi. Iya. Satu lagi. Pinter juga ya Pak Ketua kita ini ngegombal ya. Satu lagi ya. Satu lagi lah. Satu lagi dong. Apa nih? Kepikiran belum? Ini kemungkinan ada. Oke. Oke, silakan. Tahu nggak bedanya lambang Garuda sama Kak Satna? Apa nih bedanya? Kalau lambang Garuda itu ada di dadaku. Heeh. Kalau Kak Satna ada di hati. Wih. Sudah. Tapi tenang ya, jangan baper ya, jangan Iya, baper ya. enggak. Oke. Aman aja. Nah, mungkin itu dulu nih untuk podcastnya kita nih Kak.
untuk hari ini. Mungkin bisa dong dikasih closing statementnya ke teman-teman yang nonton nih Tips di and rumah. triknya gitu Kak. Tips dan triknya bener kayak gitu. Atau pesan atau harapannya untuk PPM atau teman-teman yang lain juga boleh. Jadi sejauh mana kalian melangkah, sejauh mana kalian pergi, ingat tetap pulang ke gereja. Gereja adalah rumah kita semua. Jadi kita harus membangun gereja. Dan ingat ya teman-teman, di BPM terdekat ada misa mahasiswa. Jadi jangan lupa datang. Tanggal berapa teman-teman? Misa mahasiswa? Tanggal 17. Tanggal 17 Februari di UKDC. Jangan lupa datang ya teman-teman. Coba datang. Jangan lupa datang ya di misa mahasiswa, nanti kita bertemu di sana. Oke. Nah, ada lagi nih Kak yang perlu disampaikan. Gimana? Kayaknya Kak Sius tadi kelupaan nih. Kak Sana, ingat gak apa yang harus disampaikan? Tentang hak suara ini loh. Oh, Sampaikan dong Kak Sana. hak suara. Dalam apa nih Kak? Saya juga Dalam bingung apa nih. ya? Ingat gak? Yang tentang hak suara. Suara. Yang tentang memilih. Oke, aku aja ya. Aku aja dong, Kak Sapna. Jangan lupa. Boleh, boleh, Iya, boleh, ya, boleh. boleh. Atau Kakak Siusnya Oke. langsung aja. Jangan lupa teman-teman datang ke TPS pada tanggal Iya. 14 Februari. Februari. Satu suara kalian menentukan masa depan negara. Gitu ya. Bener. Bener. Ada lagi Kak? Dan jangan lupa apa lagi? Lupa Kan lagi. banyak tuh Kak. Tanggal 14. Ada lagi tadi Jangan udah lupa, disampaikan. oke, jangan lupa kita sebagai warga gereja yang baik, jangan lupa merayakan Rabu Abu ya teman-teman di gereja masing-masing. Dan yang pastinya Hadir. jangan lupa merayakan kasih sayang. Kalau nggak Oke. punya pacar ya, bisa sama keluarga, bisa sama Oh, teman. bener. Kalau yang gak punya pacar gini gimana Kak? Oh gak punya pacar, carikan dong Kak. Carikan Novena, dong. Novena. Oh novena dulu. Iya. Oke, nanti malam novena deh aku. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja podcast yang kedua dari kita dari PPM. Ya nantikan podcast kita yang session ketiga. Terima kasih. Saya Sampai Satna. jumpa. Kok sih dulu saya Satna? Saya juga. Saya Kak Jai. Sekian dan Terima kasih.